Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, ejeng hadirat, YouTubin, ejeng YouTubat. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Segalanya baik-baik saja. Sehat selalu dalam lindungan Allah, lancar rezekinya. Amin. Dirajinkan ibadahnya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, pada video pertama, part pertama Q&A tentang audisi Aksi Indosiar tahun 2022 sudah kita buat. Beberapa pertanyaan sudah kita jawab secara singkat ya. Berapa pertanyaan? Selusin pertanyaan. Selusin pertanyaan. 12 pertanyaan pada part yang pertama sudah kita jawab. Sekarang pada video part yang kedua, insya Allah kita akan mencoba jawab lagi beberapa pertanyaan. Ada berapa sekarang? 14. Dikasih 14. Bonus 2. Ada tambahan 2 soalnya. 14 pertanyaan akan kita jawab secara singkat juga dan belajar dari pengalaman Kailal ya waktu itu. Ya, kalau mau tahu nih apa aja pertanyaannya dan jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke teman-teman, kita mulai ya ke pertanyaan yang pertama. Nih, pertanyaannya apa, dari siapa, dan apa jawabannya. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama dari Ukhti Nafisa LTFH, mungkin Latifah ya. Dari Ukhti Nafisa LTFH, yang daftar sama kakak khusus Banten dan sekitarnya atau boleh dari manapun. Yang daftar sama kakak khusus Banten dan sekitarnya atau boleh dari manapun. Oke. Khusus Banten nggak? Oh. Atau boleh dari manapun. Jadi untuk yang daftar melalui KLA, ya, email KLA itu boleh dari manapun. Betul. Dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Boleh ya. Jadi bukan daerah Banten doang atau bukan dari Sunda aja enggak, tapi dari semua daerah juga boleh. Ya, begitulah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Ukhti Sahira Laila Atika. Untuk lombanya besok udah di studio apa masih online di Jakarta? Di rumah. Untuk lombanya besok udah di studio apa masih online di rumah aja Kak? Nah, untuk lombanya gimana nih? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ada yang di ini ya, Aksi Asia tahun 2021 juga 2021 masih online. Masih online juga, masih di rumah. Nah, kalau yang sekarang insya Allah ini sudah di studio di Indosiar ya di Jakarta. Karena kemarin kita juga dapat info seperti itu. Nanti kalau sudah lolos seleksi dari kita dipanggil akan dikarantina di sana gitu. Berarti ya otomatis lombanya juga langsung di studio Indosiar di Jakarta. Jadi setelah beberapa tahun ya 2 tahun ya berarti. Iya, 2 tahun online ya. Beraksi di rumah saja dan Aksi Asia musim ketiga terakhir 2021 dan sekarang Aksi Indosiar 2022 akhirnya alhamdulillah bisa langsung ya di Jakarta. Alhamdulillah, ini kabar gembira ya bagi kita semua. Alhamdulillah. Karena memang rasanya juga beda ya. Ya, beda rasa pengalaman gitu. Keseruannya juga beda. Buat yang nonton atau buat yang menyampaikan, kita pun peserta beda. Kalau online sama langsung di studio. Di studio tentu lebih meriah, terus suasananya lebih dapet, pengalamannya lebih banyak juga. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi udah ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Akhi Umar M underscore Nurdin 23. Pertanyaannya, kalau videonya lebih dari 3 menit nggak apa-apa. Pertanyaannya kalau videonya lebih dari 3 menit nggak apa-apa. Kita dapat info dari Indosiar itu untuk audisinya video 3 menit, tidak boleh lebih. Nah, yang lebih gimana? Nah, kata krunya itu, jadi kemarin juga yang lebih dari 3 menit kita banyak yang kita tolak katanya, banyak yang di skip aja soalnya ya kan mungkin gak sesuai dengan aturan kan, gak sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi
amannya, cari aman ya. Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Jangan sampai kita udah bikin bagus sebagus mungkin berusaha, tapi videonya ternyata 5 menit ya, tidak sesuai dengan aturan. Nanti di skip sama kru kan itu kecewa ya. Jadi 3 menit itu untuk yang sekarang tahapan yang di alumni aksi ya kan, yang dikirim ke email KILA. Nah nanti adapun nanti itu urusan sama kru pasti beda lagi ya. Sudah terjawab, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan yang keempat dari _Putri Masa. Pertanyaannya, kuota yang bakal keterima berapa kak? Kuota apa? Ini kuota peserta ya, bukan kuota internet. Kuota peserta yang bakal keterima nih, kira-kira berapa gitu? Nah, sebetulnya ya Ilal belum dapat bocoran gitu untuk tahun ini kuotanya berapa sih gitu. Cuman kalau kita lihat-lihat data dari aksi Indosiar dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak beda jauh dari 30 kuota. Misalnya aja aksi yang pertama tuh 2013 ya. 2013 itu cuman 33 lah. Kemudian 2014, 2015, 2016 itu 32 dan di 2019 itu cuman 30. Jadi kalau di angka 30 gak beda jauh segitulah, 30 kuota yang bakal diterima jadi finalis aksi Indosiar. Oke, gambarannya seperti itu ya. Angkanya di 30 kurang atau 30 lebih gitu. Dan di antara yang 30 itu semoga teman-teman termasuk, amin. Amin. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima ini agak berbeda nih pertanyaannya. Dari dari Akhi Miap _30. Dari Miap _30. Pertanyaannya, untuk yang sudah menikah boleh nggak kak? Silahkan, ini ahli bucin. Untuk yang udah menikah boleh nggak gitu. Ini pengalaman Ilalnya dan memang seperti itu. Jadi untuk yang sudah menikah itu dibolehkan. Bahkan bagi yang sudah punya anak 1, 2 gitu itu dibolehkan. Yang penting di sana ada batasan umur ya. Batasan umur minimal 16 tahun kan. Yang maksimalnya kita baca-baca kemarin sih 35, tapi sebenarnya banyak juga kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya kan ada yang 40 bahkan udah ada yang jadi dokter kan, udah ada yang lumayan sepuh juga gitu. Jadi yang menikah tentulah bisa, masih ada kesempatan. Ya, tapi yang sudah menikah biasanya gak boleh bawa istri ya. Di sana sendiri, kalau sudah jadi finalis aksi Indosiar di sana cuma sendiri. Gak ditemenin ya sama istri dan anak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 dari Ukhti Nur Alfat 13 ya. Kak, maksud dari yang poin apabila kita memiliki keahlian itu bagaimana ya, ditunjukin video. Untuk yang punya keahlian misalnya alat seni lah ya. Nah, jadi bagusnya ditulis dulu aja di biodata, ditulis di biodatanya supaya tidak mengganggu durasi video tausiah. Kalaupun masih mau membuat videonya, buat videonya secara terpisah. Yang tausiah itu tetap 3 menit aja. Nah, yang keahlian itu boleh dibuat video lain, cuman tetap gak boleh lama-lama gitulah, 2 menit atau berapa menit lah gitu. Terus di situnya jangan lupa dipisahin, dikasih nama yang jelas supaya tidak ketukar nanti ketika kru membuka ternyata malah video ini kayaknya ini salah kirim, takutnya disangka begitu atau disangka nggak paham gitu. Jadi kalau maupun video yang jelas namanya dipisahkan. Tapi bagusnya yang amannya secara tertulis aja. Ya, secara tertulis aja dulu lah di biodata, soalnya nanti juga kan bakal ada tes secara langsungnya via Zoom sama kru. Nah, itu tentu bakal dibongkar segala keahlian kita. Atau memang kalau teman-teman gak sabar nih mau unjuk rasa keahlian teman-teman, bisa tuh digabung sama yang video tausiah tadi. Jadi tausiahnya bawa sambil nunjukin keahlian juga gitu. Tapi tetap harus memperhatikan durasi hanya 3 menit. Harus pinter-pinter membagi waktunya ya. Lanjut gak nih? Lanjut dong.
Yang ketujuh nih. Yang ketujuh dari Ukti Rimamud _ Pertanyaannya apa? Kak, kalau misal ingin ikut masih minim pengalaman, wawasan, bagaimana akan dibimbing? Oke. Ini sebetulnya ya Ilal juga dulu gitu. Dulu tahun 2015. Nah, itu kelas 9 mau naik ke kelas 10, mau masuk SMA lah gitu. Dulu sama Kaila juga dari nol. Masih minim Iya, wawasan dan minim pengalaman. wawasan dan pengalaman. Tapi alhamdulillah setelah ke sana ada mentor yang memberikan kita wejangan-wejangan istimewa, padat ilmu, padat pengalaman dan lain sebagainya. Banyak guru juga, guru kiai di sana pasti ada yang membimbing. Kemudian banyak teman-teman juga dan teman-teman kita, wah orang-orang hebat. Pastinya pengalaman mereka sudah luar biasa, ilmunya sudah banyak, wawasannya luas. Kita bisa belajar dari teman-teman juga gitu, dari peserta aksi yang lainnya. Jadi saling membantu alhamdulillah. Dan di samping itu jangan sampai lepas komunikasi dengan guru, dengan guru kita yang di pesantren gitu di ya, yang di pesantren. kampung kita. Jadi kita ke sana bukan hanya untuk menyampaikan ilmu, tapi juga untuk mendapatkan ilmu ya, untuk belajar. Jadi selain menyampaikan, kita juga sambil belajar terus, berproses, berkembang ya. Jadi peserta aksi itu tidak semuanya yang sudah berpengalaman gitu tingkat nasional. Tapi buktinya Ilal aja gitu dulu dari nol gitu, dari nol. Alhamdulillah ada yang membimbing, ada yang mendukung, saling membantu. Alhamdulillah. Ya yakin aja ya, from zero to be hero. Asik. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang ke-8 nih dari Ukti Tuti Alawiyah 19. Kalau udah ngirim video, apakah boleh ngulang bikin video terus ngirim ulang lagi? Nah, gimana nih kalau udah video bisa ngirim video lagi gak diulangi mungkin gitu. Ada beberapa sebab ya biasanya yang seperti itu. Mungkin ada yang karena punya ide baru, misalnya oh ini nih kayak bagusnya seperti ini, lebih bagus kayak gini, udah direvisi ya. Mau direvisi mungkin, atau emang ada dari yang lain mungkin ingin cobain ke sini. Nah, kalau ingin merevisi video itu boleh-boleh saja, asalkan yang email yang pertama bagusnya hapus aja gitu supaya nggak kecampur. Kemudian video yang berikutnya tetap tidak mengganggu ketentuan, atau masih durasinya itu 3 menit, kemudian ketentuan yang lainnya masih dipakai gitu, tidak keluar dari ketentuan gak keluar dari ketentuan. Ya, jadi masih bisa, oke? Masih juga bisa. Tanggalnya. Oh iya, nah itu hati-hati ya, jangan sampai kita narik yang itu pas ngirim lagi telat, aduh kacau gitu. Soalnya kan banyak tuh yang masuk ke email tuh ngantri banyak masuk. Nah nanti otomatis kalau misalkan udah ngirim di hari pertama tiba-tiba jadi lusanya ngirim lagi kan otomatis jadi di bawah tuh. Ada kemungkinan mungkin takutnya nggak keambil juga gitu, tapi mudah-mudahan aja. Oke, kalau mau kayak gitu ya, narik lagi video, ngirim lagi dari sekarang ya, segera dari sekarang. Kemudian ya cukup sekali lah, jangan berkali-kali. Kalau misalkan itu nggak penting-penting banget, udah aja gitu pakai video yang pertama ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9 dari Ukti Resi Meirinda .05. Pertanyaannya, untuk peserta apakah boleh bertiga atau trio? Wah, ini bukan duo lagi ya, tapi trio. Dan ini mungkin baru pertama kalinya ya, sebelumnya belum ada. Ya, di aksi belum ada. Jadi gimana kalau peserta yang trio ya, yang bertiga? Kita sudah menghubungi pihak kru Indosiar juga, bertanya soal ini. Dari mereka dicoba dulu aja katanya, dikirim videonya. Jadi berarti bisa ya, dan semoga berhasil gitu. Coba dulu aja pokoknya. Lanjut ke pertanyaan yang ke 10. Ya, yang ke-10 dari Ukti Princess _Kie. KTP dan kartu pelajar juga punya, apa boleh pakai kartu keluarga? Nah, banyak yang bertanya
kan ini harus pakai KTP nih yang dikirim. Ternyata KTP belum punya. Kita jawab pakai kartu pelajar. Ternyata kartu pelajar juga gak ada gitu. Emang kebanyakan sih gak pada punya ya kartu pelajar tuh. Gak pada punya gitu. Nah solusinya gimana? Pakai kakak boleh nggak? Kartu keluarga. Kita udah nanyain lagi gitu ke sana ke pihak kru Indosiar. Boleh katanya kalau misalnya nggak ada banget gitu KTP sama kartu pelajar, tapi tetap diusahain KTP, soalnya KTP itu kan udah jelas gitu, alamat dan lain sebagainya kan udah jelas di situ. Atau kartu pelajarnya boleh teman-teman juga coba usahakan tanyakan ke pihak sekolah gitu. Iya, Semoga ada gitu. meskipun ya masih apa namanya tuh ya Masih soft file. fotonya aja gitu, fotonya aja gak apa-apa lah. Nah ini kartu keluarga tuh opsi kalau emang nggak ada gitu ya, udah gak ada banget nih KTP sama kartu pelajar, jadi boleh lah pakai kakak. Cuman alangkah baiknya tetap pakai KTP. Ya, pakai KTP ya. Intinya pakai KTP usahakan. Kalau tidak pakai kartu pelajar, kalau tidak kartu keluarga. Yang penting jangan pakai kartu nikah. Kacau. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Yang ke-10 dari tadi 10 ya. Sekarang 11. Dari Ke-11 dari Ahi Dipa Nursena 09. Nah ini kalau udah lolos kayak pertanyaannya. Karantinanya H- berapa sebelum puasa A? Karantinanya ini pertanyaannya kalau udah lolos ya nanti misalkan amin dong. Amin. Kalau misalkan masuk nih lolos karantinanya berapa sebelum puasa. Nah itu kita belum tahu sih ya, soalnya dulu juga kita setelah audisi gak dikasih tahu gitu kan, gak dikasih tahu bakal karantinanya berapa gitu, gak dikasih tahu, tiba-tiba ditelepon aja. Jadi udah audisi dapat telepon itu juga lumayan lama dari audisi, kemudian setelah pengumuman kelulusannya itu kelulusan ya apalah ya kelulusan. Nah udah kelulusan dari situ gak dikasih tahu nanti harus tanggal berapa, ditelepon lagi beberapa waktu kemudian dikasih tahu yang itu baru. Cuman kalau ngelihat ke pengalaman ya, ada perbedaan antara aksi 2015 dan aksi setelahnya. Kalau aksi 2015, aksi waktu Ilal itu dari 2 minggu sebelum bulan Ramadan. 2 minggu sebelum bulan Ramadan sudah ke sana karena sebelum Ramadan pun sudah ada penampilan. Iya. Sudah ada penampilan 2 kali ya. Ya, sudah ada penampilan 2 kali gitu. Tapi itu berbeda dengan aksi yang berikutnya. Kalau aksi yang berikutnya kalau nggak salah seminggu sih ya. Seminggu sebelum Ramadan. Nggak ada penampilan sebelum Ramadan, jadi langsung aja penampilan pertama di sahur pertama. Jadi kita lihat aja nanti kondisional ya. Kalau ini kondisional, kita lihat info terbaru nanti. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Dari Ukhti Nafisah LTFH. Iya. Afwan Kak aku udah mau ngirim di email tapi kok gak bisa. Nah ya ini mohon maaf ya, bukan hanya seorang tapi banyak ini yang nanya kayak gini, termasuk ada kenalan juga gitu, ngirim foto di email tuh gak bisa ngirim ke email kita gitu, padahal udah beberapa kali dicoba. Jadi kan yang ngirimnya tuh banyak, ngantri, nah otomatis pasti nge-lag kayaknya, gak tau gimana lah ya masalah sebenarnya. Cuman ya sebabnya gara-gara terlalu banyak yang ngirimnya, otomatis ketika masuk yang satu kan yang lainnya gak bisa masuk, karena lagi masuk nih yang server ini misalkan gitu. Jadi ditunggu dulu aja, gak bakal sampai gak kekirim, enggak, pasti kekirim, cuman ya perbedaan durasi saja. Iya, dicoba-coba dulu aja, dikirim-kirim lagi gitu. Pertanyaan yang ke-13 dari Ukti Premita _BM. Yang dinilainya apa aja Ustadz? Nah apa nih? Ayo. Sebetulnya karena Ilal bukan kru ya, jadi tidak terlalu tahu gitu poin apa aja yang dinilainya secara rinci. Cuman kalau secara garis besar yang dinilainya itu dari segi tuntunan dan tontonan. Itu udah pasti ya. Harus ada tuntunan, harus ada tontonan, saling melengkapi. Apalagi kita tampil di
televisi pasti ada tontonannya, tapi Harus ada tontonan. tuntunan itu jauh lebih utama, poin yang lebih utama. Jadi kita tidak tahu persisnya apa saja dan bagaimana yang akan dinilai itu, bagaimana prosesnya gitu. Intinya maksimalkan segala kemampuan kita, ya, maksimalkan segala kemampuan kita, insya Allah semuanya akan dinilai, insya Allah. Iya. Jadi teman-teman cek nih, ini video yang udah kita buat nih, apakah tuntunannya sudah benar, apakah tontonannya udah dapet gitu. Iya. Nah itu. Dan biasanya kalau kita belajar dari pengalaman, Iya. tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya setiap audisi itu kayak ada Audisi yang langsung ya kita sama kru. ustazahnya, emang ada ustazahnya gitu yang melihat bagaimana poin-poin agamanya. Seperti bacaan Al-Qur'an itu sangat diperhatikan gitu, sangat penting. Salah satu yang disorot banget gitu kan ya. Bacaan Quran. Bacaan Al-Qur'an. Kurang lebihnya tuntunan dan tontonan. Udah yang terakhir nih. Yang ke-14. 14. Kita kan tadi janjinya cuma 14 ya. Ini yang terakhir. Dari siapa? Dari Akhi Rozak _ting. Nah, Kak, format videonya bebas gak? Ada ketentuan ya? Terus kalau lolos nanti Indosiar menghubungi lewat mana? Jadi ini ada 2 pertanyaan ya. Pertama, format videonya atau ketentuan videonya. Kemudian media yang dipakai nanti kalau lolos apa gitu. Nah, yang pertama itu videonya. Tentu videonya harus bagus resolusinya, bagus suaranya, bagus cahayanya gitu gak. Intinya apa yang kita sampaikan bisa jelas gitu. Jangan sampai kita tuh udah bagus materi, suara kita udah jelas aslinya, cuman gara-gara di videonya itu kurang jelas sehingga kemampuan kita jadi tertutupi gitu. Sayang banget kalau gitu. Jadi videonya diusahakan yang bagus resolusinya, suaranya gitu. Emang seadanya cuman dimaksimalkan. Kemudian ketentuannya gak ada sih kalau ketentuan harus ukuran berapa, kemudian angle-nya dari mana gitu gak ada. Cuman bagusnya landscape. Nah, landscape gitu videonya. Itu aja sih. Jadi audio visual sama kontennya diperhatikan. Nah, terus tetap nanti dilihat juga durasi lagi. Kembali lagi ke durasi. Nah, itu ya yang mungkin itu ketentuan yang paling menonjol ya. Iya, durasi 3 menit. Durasi. Karena emang waktu kita teleponan juga ditekanin banget gitu durasi itu jangan sampai lebih. Gitu. Terus yang jangan bahas sara kalau salah. Iya. Itu juga penting. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian yang ini nih, yang kalau lolos gimana menghubungi lewat mana? Nah, karena kita ngirim pakai email, nanti kemungkinan akan dihubungi melalui email juga gitu. Makanya hati-hati, emailnya harus disimpan benar-benar gitu, jangan sampai ganti email atau emailnya jaga. Iya, passwordnya sampai lupa gitu. Jangan sampai ada kendala lah, benar-benar disimpan gitu emailnya. Karena nanti bisa aja Indosiar yang langsung hubungi lewat email atau kita yang menghubungi lewat email, kemudian akan minta nomor telepon atau mungkin media sosial dan yang lainnya bisa saja gitu. Yang penting ini kunci pertamanya, pintu pertanyaannya kita lewat email kan ya. Jadi disimpan baik-baik emailnya. Ya. Tapi kalau kita melihat pengalaman sebelumnya sih itu langsung ditelepon ya. Ya, soalnya audisinya kan berbeda. Ya, berbeda. Langsung ditelepon sama kru gitu ya, bukan di WhatsApp lagi gitu. Jadi antisipasi tadi email yang penting, tapi nanti nomor juga awas tuh, nomor penting. Ya, semuanya kembali lagi ke situasi kita kondisional. Soalnya tahun sekarang, tahun kemarin, mungkin tahun berikutnya akan berbeda ya, berbeda-beda. Ya, jadi kita belajar dari pengalaman gitu. Cuman antisipasi dari apa yang belum terjadi gitu ya. Jadi kondisional kita begitu kan? Betul sekali. Kurang lebih dari 14 pertanyaan itu seperti itu. Ya. Ini sudah selesai sekarang? Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai 14 pertanyaan, berikut jawabannya. Ilal jawab dengan ringkas, ada yang lebih rinci juga dan tentu sesuai dengan pengalaman Ilal. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini. Karena kapan lagi, bisa saja tahun depan
tidak ada aksinya. Betul. Kapan lagi kan? Nah, dan bisa juga kesempatan yang berharga ini menjadi jalan kesuksesan kita. Ya. Ini ajang dakwah, ini tolabul ilmi ya, ini semuanya tentang ibadah. Jadi semangat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga memberikan banyak manfaat, banyak bekal, dan banyak motivasi untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri audisi Aksi Indosiar tahun 2022. Jazakumullah khairan, semoga urusannya lancar. Amin. Amin. Jangan lupa ya kalau udah nonton video ini Subscribe, like, and share. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.